kasih Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Teresia Tia dengan NIM 23011900272, asal instansi SMA Negeri 1 Aisesa, asal LPPK Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 11 dengan menggunakan model pembelajaran POE2WE, Prediction, Observation, Explanation, Elaboration, Write, and Evaluation dengan materi Teorema Torricelli. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, kita awali dengan doa. Mari kita semua berdiri. Saya minta satu orang untuk mari kita dalam doa bersama Tuhan. Kembali, oke semuanya kembali. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, ibu juga kabarnya baik sekali, luar biasa. Hari ini kita ketemu kembali dalam pelajaran fisika. Ibu harap kalian sehat ya. Hari ini fokus dalam pelajaran dan bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Baik, sebelumnya ibu absen kalian dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Luar biasa ini. Walaupun cuaca panas tapi tetap hadir sekolah untuk mengikuti pelajaran. Baik anak-anak sekalian, ya, hari ini kita masuk ya, materi masih menyangkut berhubungan dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita bicara tentang hukum Bernoulli, ya, kemarin di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang hukum Bernoulli, itu masuk dalam fluida dinamis, ya, dalam fluida dinamis. Kali ini kita melihat apa sih penerapan dari hukum Bernoulli. Jadi sebelumnya kita melihat tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama menganalisis hubungan besaran-besaran yang terkait asas Bernoulli atau hukum Bernoulli melalui teorema Torricelli. Dan yang kedua, menganalisis penerapan teorema Torricelli pada bejana berulang atau tema. Sebelum kita lanjut ke materi, saya minta adik-adik semua kita berdiri dulu. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila untuk membuat kita lebih semangat. Ya, mari. Seperti yang kita tahu bahwa fluida dinamis, ya, ini ada hubungannya penerapannya ini dalam hukum Bernoulli, yaitu teorema Torricelli tadi. Ibu hanya ingin mengingatkan kalian kembali
bagaimana ya apa itu hukum Bernoulli ini supaya kalian tidak lupa dan masuk dalam kegiatan sebentar, tidak lagi bingung apa itu teorema Peruselli dalam hubungannya dengan hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli ini menyatakan hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian dan laju dinamika. Jadi di sini ya variabel di rumah itu punya tangki air. Nah, kira-kira siapa di sini yang bisa menjelaskan atau bisa menggambarkan bagaimana sih tangki air di rumah kalian? Ada yang punya tangki air di rumah? Ada. Coba jelaskan tangki air di rumah kalian itu seperti apa modelnya, terus ditaruhnya bagaimana, terus fungsinya seperti apa, kalian gunakan itu bagaimana? Coba bisa dijelaskan. Ada yang bisa silakan. Supaya kita bisa tahu nih penerapan hukum Bernoulli seperti apa. Oke baik, tangki air yang ada di rumah itu berbentuknya seperti tabung, terus ada tutupnya bagian atas dan ada pipa kecilnya untuk keran yang keluar air. Nah, di pipa baik Ibu, mengenai tangki air sering pakai fiber. Nah, di rumah kan ada fiber. Terus bentuknya itu bentuk tabung dan di atasnya itu ada penutup dan ada pipanya untuk mengeluarkan air. Fiber di rumah ditaruh di ketinggian 5 meter dan pipa untuk mengeluarkan airnya itu ada di bagian bawah kanan bawah. Oke, baik, selanjutnya mungkin ada yang lain yang bisa menceritakan pengalaman di rumah mengenai berkenaan dengan tangki air. Ada lagi yang bisa? Baik, tidak berbeda jauh dengan Indah tadi. Tangki fiber di rumah tuh mempunyai ketinggian 5 meter. Terus airnya tuh dari sumur. Jadi pas mau menaikkan air ke atas tuh pakai sanyo, kita colok sanyo, nanti airnya disedot dari sumur kemudian ditampung fiber di atas. Kemudian untuk mengalirkan air tersebut ke kamar mandi itu menggunakan pipa. Jadi pipanya disambung dari fiber di atas terus disalurkan ke kamar mandi. Jadi ketika kita buka keran di kamar mandi tanpa menggunakan jok, air yang sudah keluar karena fiber itu terletak di atas, jadi airnya bisa mengalir ke bawah. Sekian. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk terima kasih adik kedua yang sudah memberikan ya pengalaman ya keadaan di rumah terkait penggunaan tangki air atau fiber tadi. Baik, jadi adik-adik semua, seperti yang sudah dijelaskan teman kalian, memang tangki air sangat berperan penting ya untuk kita, apalagi di rumah tangga masing-masing. Jadi ibu hanya ingin memberikan pertanyaan yang mungkin kalian bisa jawab menurut versi kalian ya. Kenapa sih kalau seperti Alu bilang tadi, kenapa dia punya lubang ya pengeluaran air dari pipa itu kata Alu tadi di bawah ya? Kenapa dia di atas Alu? Memang dirancang di bawah atau dibuat memang di bawah? Dibuat di bawah biar airnya itu bisa sampai bawah untuk dikeluarkan keluarnya di atas. Nanti pas airnya di bawah lubangnya itu nanti air itu bisa keluar. Jadi buat lubangnya di bawah. Oh ya. Jadi bisa keluar semua ini. Oke ya. Kalau Indah gimana? Ya sama ya. Oke. Biasanya lubang tangki ini dibuat paling bawah ya. Supaya apa? Ya mungkin aku tadi jelaskan tadi menurut versi dia dan Indah tadi, supaya air itu nanti bisa dipakai habis ya sampai di bawah. Ini kita di sini kita mau mencari tahu kira-kira apa benar sih yang kamu bilang? Kalau ingin lubang tangkinya di bawah, apa benar airnya itu sampai habis? Kenapa dia di atas? Apa pengaruhnya? Terus kenapa bisa kalau keluar air, kalau misalkan coba alur Indah, ketika air itu keluar dari tangki, ya, apakah ketika tangki itu dimasukkan air dari tempat saya, dari sana saja penampungan itu, apakah semakin berpengaruh terhadap debit air yang keluar? Misalkan air semakin besar atau kalau semakin
Kalau Indah? Jadi debit air yang di dalam fiber itu berpengaruh. Ketika air dalam fiber itu penuh, jadi air yang keluar di keran itu banyak. Jelas. Jadi kalau semakin turun airnya, semakin sedikit debit di dalam fibernya, air yang keluar itu semakin sedikit karena daya tekanannya itu kurang. Oke, baik. Adik-adik semua, berdasarkan pengalaman dan argumen yang diberikan oleh kedua teman kalian, ya, kita di sini mau melihat kalau tadi disambungkan dengan selang ya, terus kita sekarang mau lihat lewat percobaan sederhana, ya. Kalau fiber mungkin terlalu besar, kita cari yang kecil saja, ya, yang bisa menggantikan fiber itu. Intinya dia tabung, ya. Kita bisa ubah-ubah dan kita lihat tabung ini tanpa, ya, dia punya lubangnya tanpa diberi selang. Kita lihat bagaimana sih debit air yang keluar dari lubang itu. Apakah semakin banyak airnya semakin besar atau semakin sedikit dia semakin besar? Ya, nanti kita akan buktikan dalam percobaan berikut ini. Sabar. Oke, baik. Selanjutnya ya, kita masuk ke tahap observasi ya. Kita melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Ya, ini untuk membuktikan bagaimana teorema dari teori itu. Ya. Jadi kita masuk dalam kelompok dan kita akan mengerjakan lembar kerja dan akan dibagikan di sini. Jadi adik-adik sekalian, kita dibagi dalam kelompok ya. Kebetulan ibu sudah mengatur membagi kalian dalam 4 kelompok ya, dan ibu sudah siapkan data PD. Dan kita kebetulan sudah dibagi dalam kelompok dari minggu